Suara tangis ibu tua itu terdengar lirih dari bilik bambu reot di pinggir sungai. Tangannya gemetar, memegang rantang kosong yang tadi pagi ia isi dengan nasi dan sayur untuk anak semata wayangnya. Tapi anak itu tak pulang. Bahkan suaranya pun kini hanya muncul saat marah-marah, bukan saat rindu atau ingin mencium tangan ibunya. Malam itu, sesuatu mendekati rumah mereka. Bukan manusia, bukan hewan, tapi suara seretan kaki dari tanah basah, bersamaan dengan bau amis lumpur dan suara rintihan dari arah sumur belakang. Namanya Rahmat, seorang pemuda berusia 27 tahun, bertubuh tinggi, berkulit sawo matang, dan sehari-harinya bekerja sebagai buruh serabutan di desa Sukaendah. Ayahnya telah lama meninggal, dan hanya ibunya, Bu Saroh, yang mengasuhnya sejak kecil. Dulu Rahmat anak yang penurut dan lembut. Tapi sejak ia mengenal Siska, seorang janda muda dari kota, ia berubah total. Rahmat jadi kasar, pemarah, dan tak pernah lagi mencium tangan ibunya sebelum pergi bekerja. Bahkan ia sering mencaci ibunya hanya karena tak diberi uang lebih untuk merokok atau bertaruh online. Bu Saroh hanya diam, mengusap air mata di balik kerudung lusuhnya dan tetap memasakkan makanan kesukaan Rahmat setiap hari. Meski hidup mereka miskin, Bu Saroh tak pernah meminta-minta. Ia menjual daun pisang dan pisang rebus keliling kampung demi bisa menyisihkan sedikit untuk masa depan anaknya. Tapi Rahmat tak pernah menghargai itu. Baginya, ibunya hanya beban hidup. Mulutnya sering melontarkan kata-kata, "Udah tua, mending mati aja." Suatu malam, saat Rahmat pulang dalam keadaan mabuk, ia memaki ibunya yang tertidur di tikar. Ia menendang rantang berisi nasi dan tempe goreng, lalu membanting gelas air minum ke lantai. Bu Saroh hanya terbangun, menatap anaknya tanpa kata, dan kembali tidur sambil menahan sakit di tulang punggungnya. Keesokan harinya, Rahmat bangun kesiangan. Saat keluar rumah, ia mendapati tanah di belakang rumah becek seperti habis hujan deras. Padahal semalam tak ada hujan setetes pun. Ada jejak kaki seperti manusia, tapi tidak sempurna. Bekasnya dalam, seolah-olah makhluk berat berjalan ke arah dapur, lalu hilang di balik pagar bambu. Rahmat acuh. Ia hanya mengomel karena sarapannya tidak tersedia. Ia berteriak memanggil ibunya, tapi tidak dijawab. Setelah mencari ke seluruh rumah, ia menemukan ibunya tertidur di lantai kamar mandi dengan wajah pucat dan mata sembab. "Aku pusing, Mat," ucap Bu Saroh lirih. Tapi Rahmat tak peduli. "Kalau udah tua ya jangan nyusahin orang. Cepat sembuh atau jangan harap aku terus biayain hidupmu." Malam berikutnya, suara aneh mulai terdengar dari halaman belakang. Rahmat mendengar seperti orang menangis dengan suara parau, seolah-olah mulutnya penuh lumpur. Suara itu menyebut-nyebut namanya berulang kali. "Rahmat, kembalikan. Rahmat, kembalikan." Rahmat terbangun dengan jantung berdebar. Ia menyalakan senter ponselnya dan mengintip dari celah jendela. Di dekat sumur, ia melihat bayangan perempuan tua mengenakan kain putih kotor, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tapi yang membuatnya membeku bukan karena penampakan itu, melainkan karena perempuan itu memanggilnya dengan suara ibunya. "Rahmat, anakku, kau durhaka." Rahmat menutup jendela dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi suara langkah kaki mendekat. Pintu dapur berderit terbuka. Lalu
terdengar suara air menetes dan napas berat yang kini berada tepat di balik pintu kamarnya. Tok, tok, tok. "Rahmat, bukakan nak." Rahmat menjerit dan berlari keluar kamar. Ia melihat dapur kosong, tapi lantainya basah penuh lumpur. Di sudut ruangan, rantang nasi tergeletak, penuh dengan cacing hidup yang menggeliat. Ia muntah dan lari keluar rumah. Tapi tanah di halaman belakang tiba-tiba amblas seperti pasir hidup. Kakinya terbenam sebatas betis. Ia meronta, tapi semakin melawan, tubuhnya makin tertarik masuk ke dalam lumpur. "Ampun, ampun Bu, ampun!" teriaknya. Lalu semuanya gelap. Saat sadar, Rahmat mendapati dirinya sudah di atas tempat tidur. Ibunya duduk di sampingnya dengan mata sembab, tapi tanpa kata, hanya menatapnya lama, lalu berjalan pergi perlahan. Keesokan harinya, Rahmat masih merasa trauma. Ia merasa kejadian malam itu bukan mimpi. Ia mencoba menggali informasi dari tetangganya, tapi tak ada yang melihat apapun. Namun seorang kakek tua penjaga masjid bilang begini, "Kalau kau mendengar suara orang memanggil dari sumur, jangan dijawab. Itu bukan suara manusia, tapi arwah para ibu yang wafat dalam kesedihan. Anak-anak durhaka akan mereka cari, mereka seret masuk ke tanah." Rahmat membeku. Ingatannya akan suara ibunya dari arah sumur membuat darahnya dingin. Ia mulai merasa tubuhnya gatal-gatal. Kakinya membengkak seperti habis dicelup ke dalam air busuk. Setiap malam, ia mendengar suara lumpur bergolak dari kolong rumah. Rahmat memutuskan untuk meminta maaf pada ibunya. Tapi saat ia masuk ke kamar ibunya malam itu, ia hanya mendapati tubuh Bu Saroh terbujur kaku. Tangannya memegang foto Rahmat kecil. Matanya tertutup air mata yang belum sempat kering. Rahmat menangis sejadi-jadinya, tapi penyesalan itu terlambat. Malam itu, saat pemakaman Bu Saroh, tanah makam bergolak seperti menolak. Jenazah sulit masuk ke liang. Para warga mulai berbisik, "Anaknya durhaka, mungkin ini azabnya." Rahmat hanya bisa menatap liang kubur itu dengan wajah pucat. Ia tak tahu, malam nanti, tanah yang sama akan menelannya hidup-hidup. Sudah 3 hari sejak Bu Saroh dimakamkan. Tapi malam-malam, Rahmat tidak pernah tenang. Suara tangis dari dalam sumur makin sering terdengar. Setiap kali ia terlelap, tubuhnya mendadak terasa berat, seperti diselimuti tanah basah. Ia bermimpi dikafani dalam keadaan hidup-hidup, diiringi bisikan ibu kandungnya yang tak berhenti menyebut namanya dengan getir. "Rahmat, kau bunuh aku perlahan, nak." Rahmat kini hidup sendirian di rumah peninggalan ibunya. Rumah yang dulunya sederhana tapi penuh kehangatan itu, kini seperti sarang neraka yang tiap malam menganga, siap menelannya hidup-hidup. Ia kehilangan pekerjaannya karena tak sanggup fokus. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat dan matanya cekung. Beberapa warga mulai menjauhinya. Apalagi setelah Pak Ujang, penjaga makam, mengaku melihat sesosok perempuan tua berdiri di atas pusara Bu Saroh setiap malam, menatap ke arah rumah Rahmat dengan mata merah menyala. Rahmat mulai mengalami kejadian-kejadian yang tak masuk akal. Saat mencuci wajah di kamar mandi, ia melihat bayangan ibunya di cermin, tersenyum lirih dengan mata berlinang. Saat membuka kulkas, ia menemukan rantang tua berisi nasi basi bercampur darah. Bau amis dan busuk menyebar ke seluruh dapur. Ia pernah mencoba membuang semua barang peninggalan ibunya ke sungai. Tapi keesokan harinya, barang-barang itu kembali ada di dalam rumah, tertata persis seperti semula. Bahkan baju terakhir yang dikenakan ibunya saat meninggal
tergantung di belakang pintu kamar dengan kondisi basah kuyup dan berlumpur. Setiap malam, suara dari dalam sumur makin jelas. Bukan hanya tangis, tapi juga suara ketukan, seperti ada yang ingin naik ke permukaan. Tok, 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 dan suara itu tak berhenti memanggil satu nama. Rahmat. Pada malam Jumat, Rahmat tak tahan lagi. Ia mengurung diri di kamar dan menutup telinga dengan bantal. Tapi suara langkah kaki tetap terdengar. Makin dekat, makin berat, seperti menyeret kaki yang penuh lumpur. Pintu kamarnya terbuka perlahan. Sosok perempuan tua berdiri di ambang pintu, mengenakan mukena kotor penuh lumpur, dengan rambut menutupi sebagian wajahnya. "Rahmat, ibu di sini, Nak." Rahmat menjerit dan kabur keluar rumah. Ia berlari ke arah masjid, tapi tak satu pun lampu menyala. Desa itu seperti tertidur mati. Bahkan udara terasa dingin dan bau tanah basah terus mengikutinya. Ia jatuh di tanah lapang belakang rumah. Tiba-tiba, tanah di bawah tubuhnya menggembung. Dari situ muncul tangan-tangan hitam berlumpur yang mencengkeram kakinya. "Ibu, ampun Bu, aku salah. Aku durhaka, ampuni aku," teriak Rahmat dengan air mata bercucuran. Tapi suara ibunya malah tertawa pelan dari dalam tanah. "Anak durhaka, tak pantas dimakamkan bersama manusia. Tempatmu di lumpur neraka." Rahmat kembali pingsan. Saat sadar, tubuhnya dipenuhi bekas cakaran dan lebam. Tapi yang paling aneh, sekujur tubuhnya kini terus mengeluarkan lendir seperti lumpur basah. Ia mencoba mandi, namun air yang mengalir dari keran berubah menjadi tanah cair berbau amis. Rahmat akhirnya mendatangi rumah Pak Ujang, si penjaga makam, untuk menceritakan semua yang ia alami. Tapi begitu Pak Ujang tahu siapa dia, lelaki tua itu langsung menutup pintu dan berkata tanpa menoleh, "Aku tak bisa bantu kau, Mat. Tapi dengar satu hal, ibuku juga meninggal dalam kesedihan dulu karena aku pernah membentaknya, dan arwahnya juga pernah datang menuntut. Kau harus bertobat, bukan ke manusia, tapi ke tanah, karena tanah itu saksi. Tanah tempat ibumu kau kuburkan, kini menolak tubuhmu hidup-hidup." Rahmat pulang dengan hati gelisah. Ia bersimpu di depan makam ibunya, menangis dan memohon ampun, sambil menciumi tanah basah yang terus bergerak-gerak seperti jantung yang berdenyut. "Tolong, aku minta maaf Bu, aku gak akan durhaka lagi." Tapi angin kencang tiba-tiba berhembus. Daun-daun beterbangan, langit mendung. Dari arah sungai terdengar suara perempuan menangis. Tanah kuburan Busaro bergolak, lalu dari dalamnya muncul rantang nasi yang dulu biasa dibawa ibunya. Kini isinya adalah potongan daging busuk dan rambut panjang penuh lumpur. Rahmat terjatuh dan muntah. Tapi malam itu ia tak bisa kembali ke rumah. Seluruh warga menyaksikan sendiri, tubuh Rahmat kini dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam, ia mengais tanah, menggali lubang sendiri di halaman rumah. Seperti orang kerasukan, ia berkata sambil tertawa histeris, "Ibu, mau aku ikut ke dalam tanah? Ibu, mau aku tidur di lumpur? Biar aku temani ibu." Salah satu warga berkata pelan, "Dia sudah setengah mati. Rohnya digeret perlahan. Tinggal nunggu waktu." Dan malam itu, tanah halaman belakang rumah Rahmat bergoyang sendiri, seolah-olah sedang menyiapkan liang kubur baru. Malam itu, hujan turun meski langit tak mendung. Tapi air yang turun bukan air biasa. Warnanya kecoklatan, bercampur lumpur. Di rumah Rahmat, tanah halaman belakang mulai pecah, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Sementara di dalam kamar, Rahmat duduk sambil menggigil. Matanya kosong,
Tangannya memeluk rantang berisi nasi basi yang ia temukan tadi pagi di makam ibunya. "Bu, Rahmat udah pulang. Jangan marah lagi, Bu." Tapi tak ada suara. Hanya bau anyir yang makin menyengat dan bisikan dari arah kolong rumah. Rahmat kini bukan lagi manusia waras. Wajahnya kotor, rambutnya kusut, tubuhnya penuh lumpur mengering. Ia mengurung diri, berbicara sendiri seolah-olah ibunya masih hidup. Setiap pagi, ia memasak air dan menyuapkan ke tanah. Setiap malam, ia membaringkan diri di halaman rumah dan menyanyikan lagu masa kecil yang dulu sering dinyanyikan ibunya. Tetangganya sudah lama tak berani lewat depan rumahnya. Bahkan kepala desa pernah mengirim ustaz untuk menenangkan Rahmat, tapi tak ada yang berhasil. Satu persatu, orang mulai percaya bahwa tanah di rumah Rahmat bukan lagi tanah biasa. Tanahnya hidup, tanahnya marah, kata Pak Ujang lirih. Pada hari ke-40 setelah kematian Bu Saroh, kejadian mengerikan pun dimulai. Seekor kambing milik warga ditemukan mati tenggelam di halaman rumah Rahmat. Tubuhnya separuh tertanam di lumpur, padahal tak ada hujan semalaman. Pagi harinya, warga menyaksikan Rahmat menari di tengah lumpur sambil menangis dan tertawa bergantian. Tubuhnya setengah telanjang, penuh lumpur yang kini seperti menyatu dengan kulitnya. "Aku mau ikut ibu. Ibu sudah tunggu aku di dalam tanah." Rahmat mulai menggali lubang besar di belakang rumahnya. Setiap malam, ia tidur di dalamnya, hanya keluar saat fajar untuk berdiri menghadap matahari sambil berkata, "Ini hariku, hari terakhirku." Malam Jumat Kliwon datang. Langit gelap tanpa bintang, angin kencang menderu dari arah sungai. Tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara jeritan panjang dan tangisan perempuan. Warga yang tinggal dekat rumah Rahmat mengintip dari celah jendela. Mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Tanah halaman rumah Rahmat mulai merekah. Dari dalamnya muncul tangan-tangan berlumpur menarik tubuh Rahmat yang sedang duduk bersila sambil tersenyum. "Akhirnya ibu jemput aku. Akhirnya aku pulang." Rahmat tidak melawan. Tubuhnya perlahan tertarik ke dalam lumpur. Ia bahkan sempat bersujud dan mencium tanah itu dengan hikmat. "Ibu, Rahmat ikut. Jangan tinggalin Rahmat sendirian." Dalam hitungan detik, tubuhnya tenggelam tanpa jejak. Hanya rantang tua peninggalan ibunya yang tersisa di atas permukaan lumpur mengapung seperti perahu kecil yang kehilangan nahkoda. Keesokan harinya, warga menemukan halaman rumah Rahmat sudah kering seperti tak pernah disentuh air, tapi tak ada jejak Rahmat. Semua orang akhirnya sepakat untuk menutup rumah itu dengan garis bambu dan tanda larangan. Pak Ujang yang datang terakhir membawa kitab tua berisi ayat-ayat penolak bala. Ia membaca sambil mengelilingi rumah. Tapi tiba-tiba ia berhenti dan menunjuk pada satu sisi tembok rumah yang retak. Di sana tertulis dengan paku dan darah kering, "Aku tak membunuh ibuku, tapi aku membunuh rasa sayangnya." Beberapa warga menangis melihatnya, terutama ibu-ibu tua yang pernah menyaksikan sendiri bagaimana Bu Saroh setiap pagi duduk menunggu Rahmat pulang sambil memegang rantang makanan. Sungguh, tidak ada azab yang lebih mengerikan selain ketika seorang ibu memanggil anaknya bukan dengan doa, tapi dengan kutukan, kata Pak Ujang dengan suara serak. Kini, rumah itu kosong. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan, anak-anak kecil dilarang bermain di dekatnya. Orang-orang menyebut tempat itu sebagai tanah durhaka. Mereka percaya, siapapun yang pernah menyakiti orang tuanya dan lewat di depan rumah itu akan mendengar suara dari balik tanah. "Pulanglah, sebelum kau juga dikubur hidup-hidup."
Dan setiap malam Jumat, rantang itu akan kembali muncul di ambang pintu rumah. Isinya tak pernah sama. Kadang nasi, kadang darah, kadang tulang manusia.